Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hidup seorang lelaki tua bernama Pak Marlan. Ia adalah penggali kubur yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun. Ia hafal betul bentuk tiap makam, tahu persis mana tanah yang lembek, mana yang keras. Tapi satu hal yang tak pernah ia biasakan adalah melihat wajah jenazah yang penuh penyesalan. Hari itu langit mendung, angin dingin menyapu permukaan tanah. Sebuah ambulans datang membawa jenazah Fahmi, seorang pemuda sukses, kaya, dan dikenal angkuh oleh warga sekitar. Rumahnya megah, mobilnya berderet, tapi masjid hanya mengenal bayangannya sekali sepekan. Itu pun ketika ada undangan tahlil. Fahmi meninggal mendadak. Mobilnya menghantam pembatas jalan tol dalam kecepatan tinggi. Semua orang terkejut. Tak ada sakit, tak ada tanda. Ajal datang tanpa salam. Pak Marlan mulai menggali dengan cangkul tua yang selalu ia bawa. Namun kali ini berbeda. Tanahnya lebih berat dari biasanya. Ia merasa napasnya lebih sesak dari biasanya. Seekor burung gagak hitam hinggap di pohon terdekat dan tidak pergi. Ketika jenazah diturunkan dan doa pun dibacakan, tiba-tiba terdengar suara. Lemah seperti dari dasar bumi. Ya Allah, aku belum sempat bertaubat. Berikan aku satu rakaat saja, satu saja. Semua orang terdiam. Ada yang menoleh ke kanan dan kiri. Wajah Pak Marlan pucat. Suara itu datang dari dalam kubur. Jelas dan jernih. Tapi tak ada yang bicara. Suasana jadi hening. Tak ada yang berani bicara, bahkan setelah tanah ditimbun. Malam itu, Pak Marlan tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara itu kembali terngiang. Ia bangkit mengambil wudhu dan sholat malam. Tangannya gemetar, bukan karena tua tapi karena takut. Ketika akhirnya tertidur, ia bermimpi. Ia melihat Fahmi di dalam kuburnya. Pakaian mewahnya berubah menjadi robekan kain. Di sekelilingnya ular-ular hitam melilit tubuhnya. Dari mulutnya keluar darah dan pasir. Ia menatap Pak Marlan dan berkata, "Pak Marlan, aku masih bisa melihat mereka yang sholat, yang sujud, tolong sampaikan. Sampaikan bahwa satu rakaat di dunia lebih berharga dari seluruh harta di dunia. Aku tertipu oleh waktu. Aku pikir aku masih punya esok. Tapi ternyata aku hanya punya hari itu saat terakhir aku melewatkan syalatku." Pak Marlan terbangun dengan peluh dingin. Ia menangis. Tangannya bergetar sambil menggenggam tasbih. Keesokan harinya, Pak Marlan berdiri di mimbar masjid desa. Dengan suara lirih, ia menceritakan mimpinya. Warga yang mendengar menjadi terdiam. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang mencibir. Bahkan pemuda-pemuda yang jarang ke masjid hari itu duduk paling depan. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terjadi. Seorang pemuda yang sebelumnya sering nongkrong di jalan, kini datang lebih dulu dari azan. Seorang wanita yang tadinya enggan memakai jilbab, kini menangis saat pertama kali menutup aurat. Seorang pebisnis yang lalai sholat, kini menutup tokonya saat azan berkumandang. Semuanya karena satu suara dari dalam kubur. Beberapa pekan kemudian, Pak Marlan bermimpi sekali lagi. Dalam mimpinya, Fahmi memegang selembar kertas yang terbakar sebagian. "Ini adalah suratku, surat yang kutulis untuk mereka yang masih hidup. Tapi aku terlambat, surat ini tidak pernah sampai. Sampaikan isinya sebelum semuanya menjadi abu." Pak Marlan melihat isi surat itu, tertulis dengan darah dan air mata. "Wahai jiwa-jiwa yang masih bisa sujud, jangan tunda taubat. Jangan menukar sholat dengan dunia. Karena ketika matamu tertutup, pintu itu tertutup selama-lamanya." Sejak malam itu, Pak Marlan menggali setiap kubur dengan hati yang lebih dalam. Ia tidak sekadar menggali tanah, tapi menggali ingatan manusia, bahwa hidup ini singkat. Ia berkata pada seorang anak muda yang hendak dimakamkan, "Nak, andai engkau tahu betapa berharganya satu sujud, engkau akan rela kehilangan dunia demi satu rakaat yang sempurna. Dan untukmu yang membaca atau mendengar cerita ini, ingatlah, tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil. Sujudlah sebelum engkau disujudkan. Tobatlah sebelum waktumu habis. Karena dari dalam kubur, suara penyesalan tidak akan pernah sampai."